Karena di family business itu bapak aku tuh udah jualan sepatu dari zaman aku TK sebenarnya. Jadi dulu tuh sering dibawa ke pasar, ikut jualan gitu. Karena jadi interaksi dengan customer tuh udah tahu dari dulu sebenarnya. Buat teman-teman juga yang sekarang lagi keadaannya susah gitu ya. Maybe not necessarily divorce, not necessarily di bisnis, ada di mungkin karirnya lagi turun atau lagi ada masalah apa gitu. Remember that problems are only temporary aja sebetulnya. Kita itu kan kalau misalnya kita merasa sesuatu benar-benar penting dalam hidup kita akan kasih waktu kan. Waktu dan prioritas gitu. Jadi jangan bilang bahwa bisnis aku pada waktu itu penting kalau tidak semua waktu tuh dikerahkan untuk itu gitu. Sometimes itu nggak enak. Hi ladies, welcome back to She Talks About Podcast bareng gue Alrika dan gue Mandy. Dan hari ini di studio kami udah ada kedatangan seorang womanpreneur kali ya ngomongnya, dan seorang ibu yang luar biasa menurut gue karena dia itu pernah di Prestige 40 Under 40 juga gitu ya. Pokoknya kayaknya banyak sekali deh kegiatan dan prestasi yang dan karya yang mungkin teman-teman juga udah pada tahu gitu. Please welcome Uma. Hai Uma. Terima kasih. Thank you Mandy L for having me here. Thank you for coming. Makasih banyak. Thank you for coming jauh-jauh ke sini. Enggak lah, enggak jauh. Enggak jauh ya. Deket ya. 30 minutes away lah ya. Iya. Kalau dibandingin dari Jogja ke Jakarta, nggak jauh lah. Iya benar-benar. So, iya teman-teman. Jadi Uma ini punya sebuah brand ya, brand sepatu ya. Brand sepatu namanya Amazara. Namanya Amazara gitu. Mungkin boleh di share dikit nggak background? Mungkin udah berdiri berapa lama Amazara dan udah berapa lama ini? Thank you Mandy. Jadi kalau Amazara itu I started 7 years ago. Biasa aja sih dari jualan online kayak gitu-gitu sampai akhirnya ngerasa kayaknya harus ada brandnya nih gitu. Jadi I didn't start from major vision yang kayak mau bikin apa, yang tahu purpose-nya apa, meaning-nya apa gitu. I started just from like a lot of person yang ya udah kita mulai bisnis dulu gitu. Terus semakin lama ya semakin berkembang aja. Sebelumnya actually sudah involved di family business karena di family business itu bapak aku tuh udah jualan sepatu dari zaman aku TK sebenarnya. Jadi dulu tuh sering dibawa ke pasar, ikut jualan gitu. Karena jadi interaksi dengan customer tuh udah tahu dari dulu sebenarnya. Apalagi di rumah itu dulu kita rumahnya di ruko. Jadi tokonya di depan, rumahnya di belakang. Jadi interaksi dengan customer tuh udah lumayan tahu sejak lama. That's why kalau misalnya ditanya apakah pendidikannya di bisnis gitu, sebenarnya I have zero business education, lebih ke belajar dari pengalaman orang tua, pengalaman ya berinteraksi dengan customer di rumah, coba-coba bikin bisnis ini itu sampai akhirnya bikin Amazara tahun 2015 itu. Dari melihat dan juga mengalami ya, berarti kan dari kecil menjalankan ya. Dan menjalankan gitu. Nah sekarang kalau boleh tahu, sekarang Uma sebagai ibu juga nih, entrepreneur, multi peran kan ya? Multi. Nah, multi peran banget. Kesibukannya apa aja mah? Sibuk cari duit. Betul. Cari duit. Sibukannya biasa sih. I'm very grateful karena di posisi yang sekarang ini rumah kita jadi satu sama kantor. Jadi itu sangat memudahkan banget ngawasin anak gitu, especially sama single mom juga kan. Ngawasinnya lebih gampang, anak juga lebih kepantau gitu. Jadi trying to fit the work into my life, karena kan nggak bisa nih kalau bakal ribet banget kalau bolak-balik gitu. Terus selain itu juga I love creating a course sebenarnya, terus kayak ngasih edukasi tentang business owner tentang bisnis entrepreneurship dari pengalaman pribadi aja sebenarnya. Paling kadang-kadang posting lah sebenarnya bisa di Instagram, kemudian kadang-kadang ini lagi pengen create satu course yang bener-bener itu satu framework jadi satu, experience-nya aku dulu gimana, jadi yang lain siapa tahu bisa belajar juga dari situ gitu. Itu menarik banget. Nanti kita bahas ya teman-teman di bagian akhir, mungkin kita lebih teknis sama Uma. So for now kita mungkin ngebahas tentang ini hidup ya, tentang hidup dulu. Hidup. Aku cukup kenal sama Uma nih. Uma nih menurut aku inspiring, Thank strong, you. Ya, kayak sosok wanita yang kuat, independen.
Tapi kita juga tadi cerita-cerita ya kalau misalnya 4 tahun yang lalu Uma pernah juga mengalami masa yang down lah. Iya, betul. Dimana di situ Uma divorce, Iya. dan yang kedua juga sama Zara bangkrut. Betul. Gitu ya. Walaupun kata-katanya kayak tadi, apakah perlu disensor? Tidak katanya. Tidak. Jadi brutal Enggak, aja. brutal katanya. aja Oh, gitu. Enggak sih, ini sebenarnya santai-santai aja. Karena it happened long time ago dah, Yes. 4 tahun yang Dan lalu. itu- Mungkin Iya. Udah berdamai ya. sudah sih, soalnya mungkin kayak gini ya, kalau ketika kita lagi mengalami, mungkin buat teman-teman juga yang sekarang lagi keadaannya susah gitu ya, maybe not necessarily divorce, not necessarily di bisnis, ada di mungkin karirnya lagi turun atau lagi ada masalah apa gitu. Remember that problems are only temporary aja sebetulnya. Kayak kalau sekarang aku bisa ngomong gini, cuman kayak 4 tahun yang lalu yang mungkin agak susah juga ngomongnya. Betul. Dan menurut aku itu karena waktu itu belum dapat clarity kan, why does this happen to me? Kayak kesannya kenapa ya? Soalnya waktu itu apalagi kejadiannya tuh bener-bener all at once gitu. Jadi Di tahun bener-bener yang sama ya? di tahun yang sama, di Semuanya waktu yang jadi sangat satu. serupa. Ya jadi kan banyak banget hal yang, and then my entrepreneurship failure tuh juga public. Jadi kan lumayan ya. Iya. Bareng-bareng gitu, bareng-bareng. But later ternyata yang aku pelajarin dari situ, justru kalau tidak melewati masa itu, first it humble me. Dulu tuh kayak aku tuh mau coba semuanya, mau bener-bener aku bisnis mau cobain ini, mau itu gitu. Tanpa tahu sebenarnya why do I do that? Dan apa sih yang dicari gitu. Jadi I didn't say no enough to many other things. Kayaknya semuanya yes. Jadi yang dikerjain di bisnis banyak banget gitu. Nah at the same time waktu itu aku lagi ada divorce kan. Dan divorce-nya tuh juga bukan divorce yang smooth aja gitu waktu itu. Jadi fokusnya by heart and by mind pasti ke perusahaan pribadi dulu. Especially woman biasanya lebih ke arah sana dulu kan. Jadi of course ketika kita mentally sedang tidak begitu stable ya, kita sibuk dengan struggling sendiri, kita crumble sendiri gitu, it's very hard to be a good leader. Yes. Jadi I wasn't present in my business dan aku tidak menyalahkan tidak menyalahkan keadaan ya, memang pada waktu itu I wasn't present there, but also kalau seandainya pada waktu itu bisnisnya tuh dalam keadaan arah yang benar gitu ya, harusnya kan bisnis tuh bisa autopilot kan, harusnya. Cuman waktu itu kita lagi doing a lot of stuff yang Itu Uma. butuh aku ada di situ untuk bisa fixing the things yang harus dibetulkan gitu. Nah jadi itu tadi everything happen at once. Ya udah rasanya jadi berat banget. But now dari apa yang aku pelajarin ternyata itu seberat-beratnya itu temporary aja. Dan kalau kita choose to learn from it, it doesn't matter kesalahan apapun yang kita lakukan in the past. At the end ya itu it's part of the past. And then ya udah sekarang tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi Berdamai ya. sudah berdamai ya, sudah melihat kesalahannya ya, misalnya kayak dulu aku salah di sini ya, gimana caranya aja kita bisa actually move on and learn from it gitu. Kayak dulu saya for example kalau di bisnis ya, one of my mistake itu adalah mungkin terlalu ngikutin apa kata market yang kayak ya ini jualan gitu tanpa ada identitas diri bahwa kita tuh brandnya seperti ini gitu. Memang untuk kita bisa punya brand yang punya identitas itu kan butuh cost dan butuh keteguhan hati loh. Karena ketika kita punya brand yang kita mau identitasnya A gitu, kita ditawarin B harus nggak mau kan. Betul. Terus kita ada promo, ada diskon gitu, kita nggak bisa nih sembarang promo. Nah kalau aku dulu bener-bener hajar terus apa gitu. aja gitu Iya. But to be honest pada waktu itu I was masih 24-25 kali ya waktu itu. Waktu masih ngejalanin awal ya. Terus waktu bisnisnya crumble 2018-19 itu I was still like 27-28 juga. Jadi mungkin waktu itu memang masih belum wise enough untuk ngerti ini tuh apa gitu. But now I really like myself now karena the pace that I'm learning now I like it gitu. Kalau dulu kan pada waktu itu apa ya, semua dikerjain gitu. Rasanya semakin banyak kita bekerja keras, semakin banyak kita bekerja, hasilnya pasti akan semakin ini juga gitu. Bisnis yang namanya semakin cepat revenue-nya naik, semakin bagus gitu. Semakin di-compare dengan bisnis-bisnis lain dan orang lain kita semakin cepat, semakin bagus. Padahal kenyataannya tidak seperti itu sama sekali. Sama aja kita lari tapi kesandung tengah jalan, ya nanti mulai lagi dari awal kan gitu. It's a marathon, not a sprint. Tapi butuh waktu berapa lama tuh, Ma? Aku tertarik mau tanya. Maksudnya butuh waktu berapa lama sampai akhirnya kamu bounce back.
ya bounce back atau kita bisa bilang tadi dapat clarity tadi. Betul. Kira-kira waktunya Nah, berapa? sebetulnya gini, my first book itu sangat ngebantu banget dalam aku dapat clarity sebenarnya. Okay. Jadi 2018 itu aku dikontak gitu ya sama penerbit buku, terus habis itu mau nggak bikin buku gitu. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang membangun dan membesarkan sebuah bisnis gitu. Ya, just success story pada umumnya lah gitu. Kayak wah gitu, heroic story. Udah ditulis lah. Nah pada waktu mau publish kan nggak lucu ya Bu, kalau pas publish ternyata kita bangkrut gitu ya. Jadi kita hold dulu lah gitu. And then aku tulis chapter ketiga. Chapter ketiga itu adalah chapter yang lebih emosional, karena yang chapter pertama kedua kan lebih ke teknis ya, cerita narasi gitulah. Yang ketiga ini lebih emosional karena disitulah aku menemukan clarity bahwa it's not about what other people want of you. Kita should stop living that life karena at the end it's about what you want. Dan ya udah living in your own shoes aja gitu. Itu sepertinya sesuatu yang simple banget ya. Cuman untuk bisa walk the talk butuh proses memang. Dan I'm very grateful karena justru ketika aku jatuh itu membuat aku jadi lebih bisa terpaksa untuk mau nggak mau jadi mau tahu tentang pelajaran itu. Iya, tentang apa yang aku mau. Karena ketika kita lagi di atas susah sekali untuk bisa tahu. Godaannya kan banyak betul. Pilihannya banyak. Tapi ketika kita di bawah, jadi waktu itu jadi lebih mudah. Keadaannya susah, tapi jadi lebih mudah untuk melihat apa yang sebenarnya matters dan enggak gitu. Nah, to me pada waktu itu something that's very clear adalah satu, kalau di bisnis ya, adalah ternyata mau udah sampai jatuh kayak gimana, entrepreneurship is my life. Memang suka gitu. Jadi bukan karena kita dihajar batu jatuh terus mau gak ada kepikiran pengen kerja di mana atau apa gitu. Jadi aku tuh menjalani hidup sebagai entrepreneurship karena this is me, not because sekarang lagi ngetren jadi entrepreneur, sekarang jadi lagi ngetren jadi founder gitu. Baru lebih clear aja di situ pada waktu itu. Kemudian living my life what I want, ternyata pada akhirnya yang berarti dan fulfilling itu adalah ketika kita benar-benar mendapatkan fulfillment dan connection dari orang terdekat kita, segelintir orang terdekat kita aja. Gak perlu banyak orang gitu. Dan ketika kita lagi susah, mulai kelihatan nih karakter orang tuh seperti apa gitu. Siapa yang benar-benar friend and family, siapa yang enggak gitu. Nah dari situ aku ngelihat ternyata connection and relationship itu very very important juga gitu. Bukan sekedar networking dan pergaulan, that's different story. Nah dari situ jadi tahu apa yang dimau selama proses 2019 itu, Mandy. Jadi menjawab pertanyaan kamu, sebenarnya proses bounce back-nya ini bukan kayak ada satu hari kemudian ting bounce back gitu. Cuman serangkaian proses di mana dapat clarity dulu yang terbantu banget atas waktu aku bikin buku. Jadi mungkin kalau teman-teman nggak semua orang mungkin suka nulis ya. But you can have voice note, you can have gratitude journal, apapun itu sangat ngebantu banget sih pada waktu itu. Karena you have a lot of conversation with yourself dan dapat clarity-nya dari situ. Nah, setelah tahu clarity-nya apa, moving on-nya tuh jadi lebih enak karena kita jadi tadinya kan berat itu kan karena seperti ada 10 pilihan yang harus dijalanin semua gitu loh, kayak harus dikerjain 10-10-nya. Ternyata enggak, daripada waktu itu I cut off a lot of things sih. Kayak pertemanan dan segala macam tuh sangat selektif in terms of kayak selektif memberikan prioritas pada orang yang benar-benar matters aja. Yang sisanya ya ketika kita bisa aja dan kita mau gitu. Karena kalau enggak tuh waktunya kemana-mana kan. And then selektif juga dalam memberikan waktu. Nah, I have very important lesson about time ya. Jadi kita itu kan memberikan kita itu kan kalau misalnya kita merasa sesuatu benar-benar penting dalam hidup kita akan kasih waktu kan. Waktu dan prioritas gitu. Jadi jangan bilang bahwa bisnis aku pada waktu itu penting kalau tidak semua waktu tuh dikerahkan untuk itu gitu. Sometimes itu nggak enak. Sometimes it means harus nggak liburan gitu. Sometimes kayak ini aja nih anak aku kan kalau lagi liburan kan dia jadwalnya biasanya kalau lagi liburan dia main ke tempat bapaknya gitu kan. Bapaknya kan di Jogja. I could have gone somewhere tuh untuk liburan gitu, dan aku mau, bukan aku nggak mau liburan loh ya gitu. Cuman ketika aku ngerasa ini lagi ada project yang aku bener-bener harus kerjain,
aku akan pakai waktu itu untuk benar-benar ya memprioritaskan pekerjaan itu. Same thing with relationship, same thing with business and everything else. Nah pada waktu itu I see all of my time going to the business and the closest people. Jadi dari situ lebih jelas clarity-nya dan lebih jelas semua waktu tuh terfokus untuk membangun sesuatu yang kita inginkan. That's what I'm saying ketika kita tuh bounce back, karena kita tahu kan apa yang kita mau dan kita jalan di jalur yang memang kita punya jalur gitu, bukan jalur orang. Karena kalau kita ngejalanin jalur orang, kita nggak akan pernah ngerasa sukses loh. Iya betul. Nggak akan pernah ngerasa cukup gitu. Betul. That's what she wants, that's what he wants. Betul. What you want gitu kan. Tapi aku kalau gue ngebayangin di posisi Uma gitu ya. Maksudnya kita kan semua kan namanya manusia pasti pernah rasain yang jatuh atau ya down moment lah ya. Itu kan pasti aku lihat Uma sih as an alpha woman ya. Maksudnya very strong. Dan apakah kejadian itu apakah itu berefek kepada kepercayaan diri. Oh ya, diri kamu sendiri, ke diri kamu lah, sendiri. Kita kan I know. Ya Tapi kan sometimes karena kan nampaknya di sini iya, saja. Betul. Gitu. Kadang-kadang kan, tapi kan kalau kita biasanya wanita yang entrepreneur punya bisnis ada rasa kayak bersaing dengan diri sendiri justru. Iya. Ya kan, kayak maksudnya gue pengennya itu kuat. Too hard on yourself gitu kan. Iya, kayak kita tuh terlalu keras sama diri kita sendiri. Dan aku membayangkan saat kejadian itu gitu. How you learn to trust yourself again gitu. Bagaimana kamu bisa belajar mencintai diri kamu lagi. A part of business ya. Iya, tapi ini sebagai Uma, sebagai human being. This is a good question dan ini tidak ada di skrip. Iya, ini nggak ada di skrip. Ini langsung ya. Iya, maksudnya kayak how do I learn to trust myself again ya? Pasti belajar lagi kan mengenal That's diri. True, that's a very good question actually. Karena gini, ketika kita melakukan kesalahan and I'm not someone yang penuh dengan kebenaran gitu ya. Pasti ada salah, ada benar yang dilakukan dalam hidup aku. Ketika kita melakukan kesalahan, the hardest thing is not forgiving other people, it's forgiving yourself kan. Dan sometimes kita bisa aja bilang kayak, oh ya, I forgive myself. Tapi sebenarnya enggak dalam hati gitu. What I did adalah untuk bisa berdamai dengan itu ya. Pada waktu itu adalah I understand, like misalnya orang yang punya dampak paling dekat deh, misalnya anak gitu ya, kan keputusan aku itu mempengaruhi masa depan dia gitu kan. How do I deal with that? How do I deal with myself gitu. Cuman ketika itu terjadi ya, kalau namanya mistake, aku sih ngelihatnya begini. Kita punya kesalahan, we can choose to trust ourselves for the worst decision that we make or the best decision that we make. Kita ini kan bukan cuman kesalahan kita. Kita ini kan bukan cuman sisi buruk kita. Kita ini the whole package. Betul nggak? Kita nggak bisa dong menerima dan ngezoom in apa yang kita lakukan salah. Tapi kita lupa ngezoom in apa yang kita lakukan benar. Dan apa yang kita lakukan benar itu include respon atas melakukan apa yang salah. Jadi kalau misalnya kita merespon dengan I wanna learn from it, I wanna be better, I wanna create my life again. Itu part of us juga kan sebenarnya. Jadi mungkin melihat dirinya tuh jangan terlalu I know it's not easy at all ya. Ketika kita ada salah tuh bener-bener yang di kaca pembesarin itu di situ dan it's very hard inside. Cuman ya itu again I learn to trust that I am the whole thing. Kita manusia yang punya salah itu beda dengan kita manusia yang gagal, beda loh. Kita melakukan kegagalan dengan kita adalah sebuah kegagalan itu dua hal yang berbeda. Everyone make mistake, but we are not a failure. Mistake itu kan cuma satu titik dari perjalanan naik turun. And it's gonna happen again for sure. Itu akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi. Dan apakah kita menerima diri kita sebagai the whole package atau enggak? Karena mau sampai Sabang sampai Merauke nggak ada tuh orang yang bener terus gitu ya kayaknya. Pasti orang naik turun cuman ya orang tahu ceritanya atau enggak aja gitu. But everyone have their own struggle pastinya. Nah ketika sudah ada penerimaan itu dan tidak mencoba untuk living mencoba terlalu sempurna bahwa I get it all together gitu. Let go. If people think that you're shit, let them be, Cause karena kadang-kadang kita kayak
ekspektasi orang kan kita kayak enggak, aku tuh bagus kok di sini, aku tuh bagus kok di sini, aku tuh bisa begini, dan kita berusaha menunjukkan. And I'm learning kalau misalnya orang memang think that we are not good, ya udah gitu. Itu kan bukan penilaian kita, itu kan penilaian dia atas orang lain sendiri. It's not for business. Intinya gitu. Don't be too hard on yourself ya. Yeah, I know it's not easy. It's not easy. It's not easy. Yang lagu yang mana tuh? Itu yang berdamai dengan diri sendiri, memaafkan diri kamu. Yeah, it's very hard, I know. A sign bahwa kita memaafkan diri sendiri itu biasanya apakah kita sudah bisa move on dan actually letting go sih kalau menurut aku. The biggest power gini, menurut aku salah satu hal yang paling mahal itu adalah freedom. Especially freedom untuk kedamaian kita sendiri ya. Betul. Peace kita sendiri itu mahal sekali loh harganya. Dan ketika kita memilih untuk being free, kita memilih untuk going for our inner peace, meaning kita juga harus accept to let go of some things. Mau itu let go of persepsi orang ke kita, harapan orang tua ke kita, harapan anak ke kita gitu. Ya of course anak aku pengennya punya keluarga yang utuh lah, siapa yang enggak. Ya of course karyawan aku pengennya punya gaji yang banyak dong, siapa yang enggak gitu. But how are you gonna make sure that everyone itu kita taruh di depan dulu sehingga kita di belakang ya sama aja, Bo. Kita juga nanti kalau kita yang di belakang kita yang hancur juga, and eventually we cannot give to other people kalau gelas kita juga nggak penuh gitu. Betul. Sebagai leader ya, Uma. Sebagai leader, sebagai ibu. Which is not easy at all. Tidak mudah sama sekali. Tidak mudah sama sekali. Berproses juga lah Mas Ian sampai sekarang. Like you teruslah berproses ya berarti ya. Iya betul, masih berproses sampai sekarang. Sampai sekarang juga I didn't get everything right. Still make mistake. Tapi bukankah itu adalah esensi dari menjadi manusia pada umumnya? With all the things going on gitu ya, yang udah berjalan gitu. Uma dapat kekuatan terbesar dari mana, Uma? To be honest ya, aku tuh sering banget quality time sama anak. Dan I'm very very lucky karena anak aku ini termasuk gampang banget dan dia perempuan dan sangat suka yang namanya deep talk. Kita setiap malam kita selalu ada, sebelum berdoa kita selalu ada satu conversation, what are you grateful of today? Gitu. Dan itu could be as simple as healthy, safe, we are safe under this roof. Terus grateful that tadi begini ada begitu gitu. Those things tuh ketika kita at the end of the day we go to sleep feeling fulfilled, itu enak banget loh, kayak rasanya kita dapat energi banyak gitu. Jadi dari anak itu, the connection dari anak itu yang aku merasa itu justru adalah support system yang sangat besar. And I'm very grateful, I can consider myself very lucky karena anak aku tuh sangat bisa diajak tektokan gitu. Dia tuh dia seperti anak-anak, dia main segala macam. Cuman ketika ngomongin hal-hal yang berbau deep talk, dia tuh make sense banget apa yang dia omongin dewasa gitu. Dewasa ya berarti. Dewasa banget, cuman dewasa in a kid's way, you know what I mean? Kayak misalnya kayak gini contohnya. Contoh gini. Kan ngomongin dapatnya dari mana gitu kan. Kemarin tuh kan kita mau pindah rumah. Terus kayak aku tuh kan kayak hesitate kan, gimana ya mau pindah apa enggak, takutnya nanti costnya lebih besar, terus pindah-pindah lagi, takutnya nanti anak gak punya stability, rumahnya pindah-pindah terus gitu. Cuman kalau misalnya kita pindah rumah, kita juga punya better opportunity untuk bisa create ini itu, jadi studio di rumah apa segala macem. So aku tanyakan sama anak aku kayak namanya kan Zara, kalau mami pindah, kita pindah, Zara gimana gitu. She's very excited, she's very supportive. So aku bilang, kan kalau kita pindah ke rumah yang lebih besar, costnya pasti lebih tinggi dong Zara gitu. Nanti kalau mami ternyata my business and my project doesn't run well, gimana? Jawaban dia simple, jawaban dia cuman, but you can always try again, right? Okay. Jadi kayak sometimes kita overthinking kan sampai mana-mana. But that's true. If you fail, you can always try again. You have yourself untuk try again gitu. Try itu kan sesuatu yang pasti bisa kita coba lagi gitu selama kita sehat ya. Gitu. Jadi ada kata-kata dia yang sering banget tuh nancep banget gitu di aku. Itu dari anak. Kemudian my friends, I'm very very happy. Temen aku tuh nggak banyak, tapi very very supportive. They love me for who I am.
they understand betapa complicated dan juga betapa rootnya kehidupan dan me being busy with a lot of things gitu. So I'm very very happy with that. My family are very supportive juga. Dulu orang tua nggak ngizinin sebenarnya aku pindah ke Jakarta, tapi karena ya Uma itu memang begitulah, sibuk sekali sepertinya. Udahlah biarin aja dia berlari ke Jakarta gitu ya. Ribet daripada dia di Jogja malah nggak happy gitu. Ya udah akhirnya dilakukan itu. But the support itself means a lot to me. Dan dari situ sih aku dapat energinya. Probably because we are also women kan. Kita dapat banyak energi dari connection with other people. Justru kalau nggak ngapa-ngapain gelisah kali ya Uma. Iya, harus ada something gitu. Kayak harus ada iya. Kayak ini ya, misalnya kayak ngobrol gini, aku dapat energi soalnya I'm an extrovert. Iya. Jadi bukan berarti aku nggak suka pijit dan nonton Netflix di rumah juga gitu. Cuman kalau kelamaan jatuhnya jadi nggak berenergi. Iya. Emang sih. Ada ya. Gue juga deh. Lu juga ya. Maksudnya dapat energi kalau ngobrol. Makanya kan gue selalu bilang she talks about is my therapy. Benar. Ya ini kan enak kan? Iya, karena ngobrol sama orang yang dapat pandangan hidup. Betul. Dan segala macam. Dapat insight baru. Ya. Betul. Kalau aku mau nanya ini sih, arti hidup buat Uma apa sih? I also feel that life itu nggak bisa kita kayak ada chapternya gitu loh. Ada satu momen di mana kita belajar A, ketika kita sudah finish mempelajari sesuatu, then kita go to the next stage lagi, and it's another different thing lagi. Jadi artinya ya mungkin it's always keep learning, keep growing. Coba kita lihat pattern kita. Biasanya kita tuh mendapat inspirasi di mana gitu. Ada orang yang dapat inspirasi di mobil. Ada orang yang dapat inspirasi di kamar mandi. Aku nih banyak dapat inspirasi lagi mandi kena air. Sistem itu penting sekali karena banyak banget ketika kita sudah scale, wah kita all over the places kalau nggak ada sistem. Makanya kita kayak di Amazara itu juga kita invest heavily on system. Kita benar-benar create sistem kita sendiri.